Panggung politik Indonesia kembali bergetar, kali ini dengan sorotan tajam pada salah satu tokoh sentral di balik layar kekuasaan. Di tengah hiruk-pikuk dinamika parlemen dan sorotan media yang tak pernah padam, nama Hasto Kristianto kembali mencuat ke permukaan, membawa cerita yang penuh intrik dan drama politik. Hasto Kristianto, yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, bukan hanya sekadar pejabat partai. Ia adalah tangan kanan Megawati Soekarnoputri, sosok yang dipercaya mengelola strategi dan menjaga soliditas partai berlambang banteng ini. Selama bertahun-tahun, Hasto menjadi figur penting di balik berbagai keputusan besar partai, mulai dari penentuan calon presiden hingga strategi pemenangan pemilu. Ia bukan sekadar administrator. Hasto adalah arsitek strategi, penggerak mesin politik, dan simbol kekuatan partai yang selalu tampil di garis depan saat partai menghadapi tantangan. Kepiawaiannya dalam meramu strategi politik membuatnya disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Namun segalanya berubah pada 25 Juli 2025. Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dipenuhi awak media dan publik yang menanti keputusan, Hasto dinyatakan bersalah dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Vonis ini menjadi titik balik dramatis dalam karier politiknya, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah partai. Kasus ini menyeret nama buronan Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar di dunia politik Indonesia. Drama politik yang melibatkan Hasto dan Harun Masiku menjadi ujian berat bagi slogan anti korupsi yang selama ini diusung PDI Perjuangan, sekaligus menambah daftar panjang kasus korupsi yang menjerat elit politik. Vonis ini bukan hanya pukulan telak bagi Hasto secara pribadi, tapi juga mengguncang citra PDI Perjuangan yang kini harus berjuang sebagai oposisi utama pasca pemilu 2024. Banyak kader dan simpatisan partai yang merasa terpukul, sementara publik menyoroti komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi. Tuduhan suap untuk meloloskan kader ke Senayan menjadi ironi pahit bagi partai yang selama ini mengusung pemerintahan bersih. Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan dan Hasto Kristianto. Apakah mereka mampu bangkit dari krisis ini atau justru tenggelam dalam pusaran skandal yang semakin dalam? Di ruang sidang, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun tetap berat bagi pejabat partai. Ia juga didenda Rp297 juta dengan ancaman kurungan tambahan jika tak membayar. Hakim menilai Hasto terbukti menyediakan dana suap untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat mekanisme PA-Lawai. Meski tidak terbukti merintangi penyidikan, keterlibatannya dalam skandal suap ini mencoreng integritas proses demokrasi. Bagi PDI Perjuangan, vonis ini bukan akhir, melainkan awal perlawanan baru yang mereka anggap syarat politisasi. Vonis Hasto didasarkan pada bukti kuat. Aliran dana sebesar Rp400 juta yang berasal dari Hasto diserahkan melalui tangan staf kepercayaannya, Kusnadi. Uang ini kemudian diteruskan kepada seorang perantara, sebelum akhirnya sampai ke Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Proses transfer dana ini tidak hanya melibatkan transaksi tunai, tetapi juga jejak administrasi yang terekam rapi, memperlihatkan betapa terorganisirnya skema suap yang terjadi di balik layar. Setiap langkah, mulai dari penyerahan uang hingga penerimaan, menjadi bagian penting dalam membongkar kasus ini. Bukti komunikasi digital, seperti pesan teks dan rekaman percakapan, menjadi senjata utama jaksa. Analisis linguistik dan forensik digital memperkuat dugaan adanya koordinasi rapi antara para pelaku. Setiap pesan, setiap rekaman, dianalisis secara detail untuk mengungkap motif dan peran masing-masing pihak. Bukti-bukti ini tidak hanya memperjelas alur peristiwa tetapi juga menyingkap pola komunikasi yang sistematis, memperlihatkan bagaimana instruksi dan konfirmasi diberikan secara terselubung. Dalam persidangan, hakim menyoroti berbagai inkonsistensi dalam keterangan saksi. Beberapa saksi tampak gugup dan ragu saat memberikan kesaksian, memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa Hasto adalah otak di balik operasi suap ini. Setiap pernyataan yang berubah-ubah justru menjadi petunjuk penting, menambah bobot pada rangkaian bukti yang telah dikumpulkan oleh jaksa. Tim hukum Hasto berupaya keras membantah tuduhan, menghadirkan argumen dan bukti tandingan. Namun rangkaian bukti yang telah dipaparkan, mulai dari aliran dana, komunikasi digital, hingga testimoni saksi, membentuk mozaik utuh yang memberatkan posisi Hasto.
Setiap detail, baik kecil maupun besar, saling melengkapi dan memperkuat narasi jaksa. Semua fakta ini menjadi dasar legalitas vonis yang dijatuhkan. Meski demikian, di luar ruang sidang, kebenaran kasus ini masih menjadi perdebatan sengit di ranah politik dan publik. Banyak pihak yang mempertanyakan motif di balik pengungkapan kasus ini, serta kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi yang ikut bermain. Persidangan ini menjadi bukti nyata bahwa hukum di Indonesia bisa menjangkau siapa saja, tanpa memandang jabatan atau kekuasaan. Tidak ada yang benar-benar kebal di hadapan hukum, dan proses pengadilan ini menjadi pengingat bagi pejabat publik lainnya. Namun bagi para pendukung Hasto, drama hukum ini belum berakhir. Mereka masih berharap akan adanya keadilan yang lebih besar, dan menanti babak selanjutnya dari perjalanan panjang kasus ini. Vonis Hasto memicu reaksi keras dari PDI Perjuangan. Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat menyebut putusan hakim syarat politisasi, bahkan menyebut Hasto sebagai tahanan politik. Mereka menuntut penangkapan Harun Masiku, menilai Hasto dikorbankan sendirian. Vonis ini datang menjelang Kongres PDIP, memunculkan dugaan upaya mengacaukan konsolidasi partai. PDIP menilai ini serangan politik terencana untuk melemahkan oposisi. Hasto menerima vonis, tapi menegaskan sikapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Pesan partai jelas, mereka kalah di pengadilan, tapi tak akan menyerah di pertarungan politik. PDI Perjuangan ingin mempertahankan marwah partai dan memperjuangkan kebenaran versi mereka. Jarod memperluas kritiknya pada penegakan hukum di Indonesia yang dianggap tebang pilih, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Ia menyoroti kasus-kasus korupsi besar yang luput dari penanganan serius, sementara kasus Hasto diproses cepat. PDIP membangun narasi sebagai korban sistem hukum yang dipolitisasi. Kritik ini bergema di masyarakat yang lelah melihat ketidakadilan hukum. Hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo Jokowi yang tegang memperkuat sentimen oposisi. Kritik Jarod menjadi manuver strategis untuk membingkai perjuangan partai melawan ketidakadilan sistemik. Untuk memahami kasus Hasto, penting mengenal istilah kunci, suap, korupsi, PAW, dan KKN. Istilah-istilah ini sering terdengar dalam pemberitaan politik Indonesia, namun maknanya kerap tumpang tindih dan membingungkan masyarakat. Mari kita bedah satu persatu agar lebih jelas. Suap adalah pemberian uang atau barang kepada pejabat agar melanggar kewajibannya. Inti kasus Hasto. Suap biasanya dilakukan secara diam-diam, melibatkan perantara, dan seringkali sulit dibuktikan. Praktik ini merusak integritas pejabat publik dan menodai keadilan hukum. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merusak kepercayaan publik dan demokrasi. Korupsi bisa berbentuk penggelapan dana, penyalahgunaan jabatan, atau manipulasi kebijakan. Dampaknya sangat luas, mulai dari kemiskinan, ketidakadilan, hingga lemahnya institusi negara. PAW atau pergantian antar waktu, adalah mekanisme penggantian anggota legislatif yang berhenti di tengah jalan. Proses ini seharusnya transparan dan adil, namun sering disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti yang terjadi dalam kasus Hasto. Kasus Hasto berpusat pada upaya memanipulasi proses PAW demi meloloskan Harun Masiku. Manipulasi ini melibatkan berbagai pihak dan memperlihatkan betapa rentannya sistem politik kita terhadap intervensi tidak sah. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, adalah simbol perlawanan terhadap praktik pemerintahan kotor sejak era reformasi. KKN menjadi musuh bersama masyarakat yang menginginkan perubahan dan pemerintahan yang bersih. Jarod menuding praktik KKN kini kembali marak, mengancam semangat pemerintahan bersih. Ia menyoroti bahwa upaya pemberantasan KKN harus terus diperkuat agar tidak kembali menjadi budaya yang merusak bangsa. Istilah-istilah ini menjadi kunci memahami betapa dalamnya krisis kepercayaan publik saat ini. Ketika masyarakat melihat pejabat terlibat suap, korupsi, atau manipulasi PAW, kepercayaan terhadap institusi negara pun terkikis. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk membangun pemerintahan yang benar-benar bersih dan dipercaya rakyat. Vonis Hasto memunculkan pertanyaan besar soal posisinya di PDI Perjuangan. Sebagai sekjen, ia adalah jantung operasional partai. Kepergiannya bisa mengganggu soliditas internal. Namun, PDIP menegaskan Hasto tetap sekjen hingga keputusan resmi Kongres. Sikap ini menunjukkan partai berdiri teguh di belakang Hasto, menolak tekanan eksternal.
Meski demikian, vonis ini menjadi beban berat bagi citra PDIP sebagai oposisi. Kasus Hasto menjadi kartu politik lawan untuk mendelegitimasi PDIP. Kemampuan partai menavigasi krisis ini akan menjadi ujian besar menjelang Kongres. Di balik drama Hasto, nama Harun Masiku tetap misteri, buronan kunci yang tak kunjung tertangkap sejak 2020. PDI Perjuangan menuntut penangkapan Harun sebagai syarat keadilan, menilai kasus ini timpang tanpa kehadirannya. Kegagalan KPK menangkap Harun menimbulkan spekulasi, adakah kekuatan besar yang melindunginya? Misteri Harun menjadi beban ganda, kunci membuka kasus, sekaligus alat politik saling serang. Bagi PDIP, ini bukti ketidakadilan. Bagi lawan, amunisi untuk menuduh partai. Selama Harun belum tertangkap, kasus ini terasa belum selesai. Ia adalah kepingan puzzle yang hilang dari skandal besar ini. Kasus Hasto adalah cermin besar penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua? Publik merindukan keadilan sejati, bukan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus ini harus jadi momentum refleksi bagi penegak hukum. Integritas dan independensi adalah harga mati. Penangkapan Harun Masiku dan penuntasan kasus korupsi besar sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Masa depan demokrasi bergantung pada supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Semoga kasus ini jadi pelajaran berharga, mendorong sistem hukum yang tegak lurus, dan menegakkan keadilan untuk semua. Karena hanya dengan keadilan, Indonesia bisa menjadi lebih baik.